apa kabar seluruh Sobat TEP dimanapun kalian berada? Jumpa lagi di acara Tongkrongan Anak Penabur. Kali ini bersama dengan Mem Heni, konselor dari SMAK BPK Penabur Bandar Lampung. Mem Heni nggak sendirian, hari ini ditemani oleh salah satu alumni yang hebat dari SMAK BPK Penabur Bandar Lampung angkatan 2023 ya, baru saja lulus, Denisha. Halo Denisha. Apa kabar Mem? Sehat. Denisha gimana kabarnya? Baik juga Mem. Senang banget hari ini bisa ketemu dengan Denisha. Denisha, bolehkah memperkenalkan diri kepada Sobat TEP supaya bisa lebih kenal nih dengan Denisha? Silahkan. Oke, halo Sobat TEP, nama aku Denisha. Dan benar kata Mem Heni, aku baru aja lulus di tahun 2023. Puji Tuhan nih, aku berhasil mendapatkan beasiswa BIM, Beasiswa Indonesia Maju, di mana beasiswa tersebut mengcover semua biaya yang kalian perlukan untuk ke luar negeri. Dan juga aku berhasil untuk lolos ke 3 universitas di luar negeri. Satu itu ada University of Toronto, 2 itu adalah University of British Columbia, dan juga ketiga itu adalah Monash University, di mana aku nantinya bakal kuliah di situ Mem untuk S1. Wah, luar biasa. Denisha ini adalah salah satu siswa ya dari beberapa siswa yang ada di SMAK Penabur yang berhasil mendapatkan beasiswa Indonesia Maju ya. Baik Denisha, kita mau berbagi nih kepada Sobat TEP supaya mereka juga paham apa yang perlu disiapkan, bagaimana strateginya, dan bagaimana sih perjalanan Denisha sampai bisa berhasil mendapatkan beasiswa ini. Oke, jadi cerita awalnya dulu ya Mem, konteksnya dulu. Jadi sebenarnya aku tuh gak mau apply beasiswa ini Mem, karena aku tuh udah gagal 5 beasiswa sebelum ini. 5 kan. Nah pastinya awalnya kan mungkin kita 100% kita daftar beasiswa ini dengan semangat yang 100%. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa seiringnya berjalannya tolakan tersebut 100% itu pasti turun terus. Betul. Dari 100%, 90%, 80%. Nah pada saat BIM buka gitu ya, aku tuh sebenarnya jujur kalau mau diomongin tuh sekitar 20% Mem. Jadi udah bener-bener kayak aduh sekarat banget gitu, kayak HP belum dicas, harus dicas gitu kan. Ya? Bener Mem. Nah jadi aku tuh awalnya nggak mau daftar Mem, tapi untungnya mamaku come to the rescue Mem. Jadi mamaku tuh terus nge-persuade aku untuk udah kamu daftar aja, you will not have any regrets gitu kan. Kalau kamu daftar, either kamu menang atau kamu kalah gitu. Tapi kalau kamu udah daftar, kamu nggak akan menang gitu. You can't win if you don't play gitu kan. Nah, jadi setelah mendengar itu, aku deliberasi sama diri aku sendiri. Akhirnya aku memutuskan nih, aku mau apply gitu kan. Nah, dari situ aku tuh nyiapin kurasi dulu Mem, untuk Sobat TEP gitu kan. Mungkin yang belum tahu gitu. Untuk daftar beasiswa BIM ini kita perlu prestasi minimal tingkat nasional gitu. Tapi itu juga nggak bisa langsung diajuin aja. Kita harus melewati proses kurasi gitu kan, penilaian atas prestasi kita gitu. Nah itu pun harus dengan dukungan sekolah teman-teman, karena kurasi itu untuk sekarang nggak bisa diajuin sendiri, harus lewat sekolah gitu kan, operator sekolah gitu. Jadi Penabur sangat membantu aku sih di bagian situ gitu kan. Untuk Miss Esa gitu kan, mungkin Miss Esa nonton, aku sangat berterima kasih sama Miss Esa gitu kan. Karena kita proses kurasi itu lumayan panjang, sekitar 2 mingguan kita back to back gitu kan. Kita Miss Esa kurang informasi apa, aku lengkapin gitu kan. Jadi kita saling kerjasama, kita saling support gitu kan, biar kita kurasinya tuh lancar lah gitu. Nah setelah kurasi aku nyiapin esai untuk BIM Mandiri sendiri. Dia punya minimal kata 1000 sampai 1500 kata dan ditulis dalam ditulis dalam bahasa Inggris gitu. Nah, setelah aku selesai dengan esainya, aku daftar dan aku tunggu Mem untuk seleksi yang kedua wawancara. Untuk Sobat TEP yang belum tahu, untuk BIM sendiri ada 2 seleksi. Yang pertama tuh seleksi administrasi, yang kedua tuh seleksi wawancara gitu. Nah, setelah aku dapat nih notifikasi bahwa aku lolos, aku berhasil maju ke seleksi wawancara. Aku langsung siapin tuh kira-kira pertanyaan yang muncul apa aja nih. Aku masukin ke Google Docs gitu kan, dan aku sangat-sangat nge-polish answer aku, karena aku ngerasa tahap wawancara ini yang akan bikin aku lolos atau enggak. Seleksi wawancara itu cuman kayak tiket masuk kalian seleksi wawancara gitu. Tapi ultimately
wawancara is gonna determine kalian masuk atau enggak gitu. Jadi kalian harus bener-bener maksimalin di sesi wawancara gitu mem. Karena banyak orang yang kelihatannya good on paper, tapi ternyata dia wawancara tuh bawaannya nggak enak gitu. Dia tegang atau mungkin dia karena kebanyakan prestasi dia sombong gitu mem. Nah itu nggak boleh banget tuh mem. Kalau kalian wawancara, kalian harus senang, kalian harus senyum, kalian harus tunjukkan kepada interviewer bahwa kalian senang di situ, kalian bersyukur atas kesempatan ini. Dan puji Tuhan dengan strategi tersebut aku berhasil mendapatkan beasiswa BIM mem. Untuk info, untuk tahun ini BIM Mandiri itu ada yang daftar 450-an mem. Dan untuk yang lolos itu ada 50 mem. Jadi cukup ketat mem, jujur. Dan aku sendiri nggak nyangka bakal lolos. Jadi puji Tuhan ya. Sekali ya mem. Saringannya tuh ibaratnya tuh tipis sekali ya. Dan karena, aku hitung dan pada saat itu kan aku hitung kan, itu kira-kira 11% mem yang lolos gitu. Betul. Wah, perjalanan yang luar biasa ya Denisha ya. Tadi kalau Denisha sudah menceritakan nih teman-teman, yang pertama adalah dari diri sendiri berarti ya, harus mempertahankan konsistensi untuk terus maju berjuang ya. Karena ternyata keberhasilan itu tidak selalu di percobaan pertama ya Den ya. Betul. Denisha di keberhasilan percobaan ke-6. Berliku-liku ya perjalanannya ya. Bayangkan kalau seandainya Denisha menyerah di pertengahan jalan. Wah, akhirnya nggak bisa berhasil mencapai prestasi dengan saat ini ya. Lalu kemudian dukungan orang tua juga tadi ya, mama yang terus menyemangati, lalu memberikan juga nilai-nilai untuk tetap terus mau berjuang, dan juga dukungan dari sekolah ya, berkaitan dengan administrasi dan sebagainya. Pasti sekolah sangat support ya Den ya. Sekedar cerita, aku tuh I don't know why, but I've always loved sharing. I've always loved helping people. I've always loved teaching them. I've always loved membantu hal yang mereka nggak bisa, yang aku bisa, aku bantu mereka. Dan itu mulainya dari SD dan sampai sekarang mem. Jadi dari SD itu aku suka ngajarin teman-teman aku nih, ini bahasa Inggris ngomongnya gimana gitu, pronunciationnya gimana gitu. Dan ternyata itu berlanjut sampai sekarang mem. Jadi ya bener mem. Jadi sekedar cerita bahwa aku sama guru bahasa Inggris aku yang namanya Miss Rida mungkin kalau nonton. Halo, ya Miss Rida. Nah, jadi aku sama Miss Rida itu tiap minggu ke panti asuhan mem, untuk ngajarin ke anak-anak yang usianya SMP lah kebanyakan gitu, sekitar 20-30 orang. Kita ngajarin mereka soft skill mem, kita juga ngajarin mereka bahasa Inggris, kita juga ada guru yang ngajarin matematika, math mem, gitu kan. Nah, aku sendiri contribute di bagian English gitu kan, karena dari kecil I've always loved English. Aku selalu suka budaya mereka, suka bagaimana English itu membuka banyak sekali opportunity buat aku mem. Karena tahu sendiri bahwa aku lolos ke BIM juga pasti perlu proficiency dalam English gitu kan, perlu IELTS ataupun TOEFL gitu. Nah, aku jadi ngerasa English ini kunci supaya kita get more opportunities in life, and I want to share that with my surroundings. Dan itu cara aku berkontribusi untuk our nation. Dan salah satu yang aku mau tambahin juga, banyak orang yang salah kaprah gitu, sering ngerasa bahwa untuk melakukan sharing, mereka harus jadi orang yang besar dulu, orang yang kaya dulu, orang yang hebat dulu lah, baru aku bisa ngapa-ngapain. Dan sebenarnya itu nggak 100% salah gitu mem. I mean like, aku setuju kalau misalkan kamu harus help yourself first, baru kamu help others gitu kan. Gimana kamu mau bantu orang lain, bahwa diri kamu aja kamu belum bantu gitu loh. Nah, kamu belum selesai sama diri kamu mau selesain orang lain gitu kan, itu nggak masuk akal gitu. Tapi yang aku mau tekankan di sini bahwa you can do both at the same time. Kamu bisa upgrade diri kamu, tapi kamu juga bisa upgrade diri orang lain gitu. Jadi nyambi gitu loh. Jadi aku ngerasa buat orang-orang yang ngerasa untuk sharing itu perlu hebat dulu, perlu kaya dulu, perlu punya title dulu, jabatan dulu, itu alasan aja sih mem. Karena buktinya aku udah bisa bantu orang gitu loh. Aku udah bisa bantu mereka untuk supaya ngerasa banyak kok hidup ini bisa lebih gitu loh, dibanding yang kita punya sekarang gitu loh. Jadi kedepannya sih aku harap kepada teman-teman semua yang mungkin nonton gitu kan, kalian tuh nggak ngerasa bahwa kalian tuh nggak bisa contribute anything. Aku ngerasa how kamu tuh walaupun kamu kecil, kamu rasa kamu kecil,
you're never small because you always have something to give to other people. Kamu selalu punya hal yang other people nggak punya. Dan itu kamu bisa jadiin senjata, kamu bisa bantu mereka. You always have the power to help other people. Dan jadi never stop helping people gitu sih, Mem. Luar biasa Denisha, sangat menginspirasi pastinya ya bagi seluruh sobat TAP yang mendengarkan podcast ini. Jadi yang penting itu mau dulu ya Den ya untuk berbagi ya. Karena nanti kemampuan itu akhirnya juga akan terus mengikuti sebagai proses ya. Kita mau berbagi, akhirnya kita pun akan ditambahkan kapasitasnya begitu ya. Keren banget sih Denisha. Terima kasih untuk sobat TAP yang sudah menyaksikan tayangan ini. Saya Mem Henny dan juga Denisa, mohon izin untuk pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di tayangan TAP berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye.